Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat malam. Dalam Injil kita mendengar tadi bagaimana Yesus menyerahkan ibunya, Bunda Maria, kepada murid yang dikasihi. "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, murid yang dikasihi, "Inilah ibumu." Apa yang diungkapkan oleh Yesus, dinyatakan oleh Yesus ini, mau menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah bagian dalam kehidupan kita. Bunda Maria adalah bagian hidup gereja. Bunda Maria telah diserahkan kepada kita, diserahkan kepada gereja, untuk menjadi bunda kita sekalian. Peristiwa turunnya Roh Kudus, bagaimana Allah mengaruniakan rahmat Roh Kudus kepada para rasul, supaya para rasul mengalami hidup yang baru, hidup dalam semangat kesaksian untuk mewartakan karya kasih Allah. Paus Fransiskus melihat, memahami, Bunda Maria juga menjadi bagian hidup gereja. Yesus menyerahkan bundanya untuk kita sekalian, supaya kita juga mengalami kekuatan iman dalam teladan Bunda Maria. Maka kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria dalam perjuangan kehidupan ini. Bunda Maria luar biasa menghadapi situasi hidup putranya, sampai luar biasa menerima kematian putranya. Tetapi Bunda Maria tidak menyalahkan siapapun.
Bunda Maria menerimanya dalam kehendak Allah. Dan gereja berjuang juga menghadirkan pengalaman Bunda Maria ini dalam kehidupan kita sekalian, untuk menghadirkan tetap kehendak Allah dalam hidup, melalui belas kasih Allah yang boleh kita alami dan juga kita hadirkan dalam perjuangan kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga, dalam karya pekerjaan kita, dan dalam kebersamaan hidup kita. Kita bersyukur teladan Bunda Maria ini yang menjadi bunda kita. Kita tetap belajar dari Bunda Maria untuk menjadi bagian muridnya yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,